Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sistem online PPDB untuk tingkat SMA dan SMK di Sumatera Barat bermasalah. Orang tua calon murid datangi sekolah untuk minta penjelasan. Puskesmas Tanah Garam di Kota Solo kembali dibuka setelah uji swab 4 orang tenaga kesehatannya dinyatakan negatif. Puluhan anak jalanan dan pengemis berhasil digaruk petugas Satpol PP Kota Padang. Sejak dimulainya PPDB untuk tingkat SMA dan SMK pada Senin lalu, situs yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat tak bisa diakses. Akibatnya orang tua calon murid mendatangi sekolah untuk mencari informasi terkait pendaftaran untuk siswa baru tingkat SMA dan SMK. Seperti yang terjadi di salah satu SMA di Pasaman Barat. Orang tua calon murid baru silih berganti mendatangi sekolah itu untuk mencari informasi. Pihak sekolah juga tak bisa memberikan informasi secara jelas karena Dinas Pendidikan Sumatera Barat tak menyampaikan informasi apapun terkait tak bisa diaksesnya situs PPDB tersebut. Pihak sekolah hanya menyarankan para orang tua untuk bersabar dan menunggu informasi resmi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Kita panitia sudah standby mulai dari tanggal 22 Juni 2020 dan tentu kita melayani masyarakat untuk memberikan informasi semaksimal mungkin sesuai dengan yang kita hadapi di lapangan. Ada kendala sedikit masalah jaringan, kita memberikan informasi itu kepada masyarakat supaya masyarakat bersabar dan apa jalan yang harus mereka tempuh untuk menunggu jaringan ini bisa berjalan dengan baik lagi. Penerimaan siswa baru dengan menggunakan sistem online merupakan pilihan yang tepat saat pandemi COVID-19 ini karena menghindari kerumunan ketika pendaftaran dilakukan secara manual. Namun sistem ini harus mempunyai dukungan teknis yang memadai dan komprehensif, termasuk di dalamnya jaringan internet yang memadai. Pasalnya, Dinas Pendidikan Sumatera Barat menerapkan PPDB sistem online untuk seluruh SMA dan SMK yang ada di seluruh Sumatera Barat. Selain menerapkan sistem online, Dinas Pendidikan Sumatera Barat juga menerapkan sistem zonasi murni bagi calon murid baru untuk tingkat SMA dan SMK yang mengacu pada tempat tinggal calon murid. Hal ini berbeda dengan sistem PPDB tahun sebelumnya yang berdasarkan perolehan nilai calon murid. Selama ini tidak ada persoalan dari segi kelulusan dan dengan daya tampung. Yang kedua, kita tidak bisa juga secara ini ya, karena dengan kondisi sekarang ini itu pihak swasta juga ketar-ketir karena takut nanti tidak kebagian siswa. Kalau dulu kan masih bisa, kalau dia tidak lulus secara nilai ya kan larinya ke swasta. Sekarang tidak nilai lagi, jadi bisa saja nanti ya tereliminasinya itu karena memang salah strategi dari segi mengambil zonasi. Dengan sistem zonasi murni ini, maka tak ada lagi sekolah favorit karena murid-murid akan menuntut ilmu di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Dari Pasaman Barat dan Padang, Ian Saputra dan Robiham melaporkan. Aktivitas Puskesmas Tanah Garam kembali normal. Kamis pagi, petugas dan tenaga kesehatan melaksanakan kegiatan seperti biasa. Namun operasional pada hari pertama usai dihentikan pemerintah Kota Solo, tak banyak warga yang berobat. Diduga pengoperasian kembali puskesmas ini belum diketahui secara luas oleh warga sekitar. Sejak Senin lalu, pemerintah Kota Solo menghentikan operasional Puskesmas Tanah Garam karena salah satu dari pasien yang pernah berobat ke puskesmas itu dinyatakan positif terpapar COVID-19. Hasil pelacakan yang dilakukan oleh gugus tugas pengendali COVID-19 Kota Solo diketahui jika 4 orang dari tenaga kesehatan di puskesmas itu berinteraksi dengan pasien yang positif terpapar COVID-19. Keempat tenaga kesehatan itu melakukan uji swab dan dikirimkan ke laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang. Rabu sore, pihak laboratorium menyerahkan hasilnya ke pemerintah Kota Solo. 4 orang tenaga kesehatan di Puskesmas Tanah Garam dinyatakan negatif.
Setelah hasil swab kontak erat yang terkait dengan pasien 02 itu keluar, kalau alhamdulillah hasilnya negatif, otomatis Puskesmas Tanah Garam dan pasar tempat lokasi pasien 02 bekerja mulai hari kemarin sudah mulai terbuka dan mulai beroperasional seperti biasa. Pengoperasian Puskesmas Tanah Garam dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Setiap warga yang akan berobat ke puskesmas itu diwajibkan mengenakan masker, mencuci tangan dan diukur suhu tubuhnya oleh petugas puskesmas yang berjaga di pintu masuk puskesmas dengan menggunakan APD lengkap. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang lakukan razia terhadap para gelandangan pengemis dan anak jalanan sejak seminggu terakhir. Razia ini menyasar sejumlah tempat yang kerap dijadikan tempat berkumpulnya anak jalanan. Seperti yang dilaksanakan pada Kamis siang, sejumlah anak jalanan yang kerap beroperasi di daerah Kuranji, tepatnya di Simpang 4 lampu lalu lintas, digaruk oleh petugas. Di lokasi ini petugas menemukan 4 orang anak jalanan yang sedang bersantai. Tak hanya bersantai, keempat anak jalanan ini berada dalam kondisi setengah sadar karena usai menghirup lem. Ternyata uang hasil mengamen yang mereka lakukan di persimpangan lampu lalu lintas itu dibelikan lem. Sampai hari kemarin itu sudah sekitar 53 orang kita tertibkan, kita amankan dan kita bawa ke dinas sosial sebagai tempat pembinaan selanjutnya dan proses selanjutnya. Itu sudah kita lakukan dan kita berharap target kita dalam waktu yang tidak lama lagi, ya kita harapkan Padang ini bersih semuanya dari pengemis, anjal, gepeng dan segala macamnya. Dalam razia yang digelar selama hampir 1 minggu, Satpol PP Kota Padang berhasil menggaruk 53 orang pengemis, gelandangan, dan anak jalanan yang ditangkap petugas di persimpangan jalan yang mempunyai lampu lalu lintas. Mereka kerap mengganggu pengguna jalan yang berhenti di persimpangan jalan, menunggu lampu lalu lintas berwarna hijau. Saat itulah mereka menjalankan aksinya, mulai dari mengamen, mengemis, hingga membersihkan kaca mobil. Dari Padang, Alfi melaporkan. Pemerintah Kota Padang memiliki sebuah komplek perumahan yang menerapkan secara ketat protokol kesehatan. Wilayahnya diberi nagari Tageh Rumah Gadang yang berlokasi di Komplek Sumbar Mas, Kelurahan Kubu Dalam Parakarakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Untuk masuk ke komplek ini, tamu harus melalui pemeriksaan di pos checkpoint. Di sini, petugas akan memeriksa suhu tubuh tamu dan diwajibkan mencuci tangan terlebih dulu serta wajib memakai masker. Komplek ini juga menyediakan sebuah rumah yang menjadi tempat isolasi bagi warganya yang terdampak COVID-19. Ada perawat, ada tenaga medis, dan ada ruang rawatnya. Di depannya ada posko keamanan yang menjadi rumah isolasi tersebut. Bukan itu saja, setiap rumah wajib menyediakan tempat mencuci tangan, sehingga tamu maupun rumah wajib mencuci tangan sebelum masuk ke dalam rumah. Warga juga memiliki lumbung pangan yang khusus menyediakan makanan bagi keluarga warga yang terpapar COVID-19. Wilayah Nagari Tageh Rumah Gadang ini di bawah pengawasan Puskesmas Andalas yang memantau penerapan protokol kesehatan di komplek perumahan Sumbar Mas ini. Kampung Tangguh ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa lebih menonjolkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi mencegah penularan COVID. Jadi di sini masyarakat secara mandiri itu melakukan upaya-upaya pencegahan pertama mulai dari adanya checkpoint. Kemudian di sini jalur masuk dan keluar itu dibuat beda oleh warga kita sehingga semua yang datang itu bisa terpantau. Kemudian setiap rumah di komplek ini sudah memiliki fasilitas cuci tangan pakai sabun di depan rumahnya. Warga pun mengaku senang dengan adanya Nagari Tageh Rumah Gadang ini dan mereka menjadi terbiasa dengan penerapan protokol kesehatan tersebut. Sangat menjaga kebersihan. Protokol kesehatan masyarakat di sini, Pak. Seperti apa, Bu? Semuanya warga membuat hand sanitizer di sini dibagikan ke warga-warga yang lainnya. Masing-masing rumah dapat hand sanitizer satu-satu. Dibikin oleh pemuda yang bikin. Ya, cuci tangan teratur, ada di rumah-rumah kayak gini, Pak.
Wakil Gubernur Sumatera Barat yang meninjau lokasi Nagari Tageh mengaku salut dengan kekompakan warga di Kompleks Sumbermas ini. Dan ternyata di sini masyarakatnya juga sangat luar biasa. Mereka juga menjaga keamanan, sosial dan ekonomi, masalah kesehatan, masalah informasi. Jadi pasca Covid di sini new normal sudah disiapkan semua, termasuk tempat isolasi, juga termasuk ada dapur umumnya untuk bantuan. Jadi ini adalah satu model barangkali yang perlu ditiru oleh kabupaten kota lain. Coba siapkan satu nagari atau satu desa, satu kelurahan yang bisa menjadi contoh seperti ini. Saat ini di Sumatera Barat terdapat 36 kampung tangguh COVID-19. Laude Juardianse melaporkan dari Padang.